harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Pilih siapapun asal bukan nepotisme. Jadi barangkali silahkan pilih Anies asal jangan Prabowo Gibran. Itu kubunya Ganjar itu yang bikin begini-begini. Jadi luar biasa ya ini. Meskipun ada sudut pandang yang mengatakan perseteruan di antara mereka itu hanyalah skenario kong kali kong untuk mengambil simpati rakyat terhadap salah satu, sehingga yang satu dibesarkan. Tapi faktanya tidak. Faktanya yang terjadi adalah efek dari sholawat askil. Ketika mereka saling serang, saling sudutkan, rakyat melihat, loh kok kayak begini politik kita. Ya sudahlah, yang menawarkan perubahan sajalah ya. Biar yang begini-begini ini bisa dimusnahkan sekaligus. Kan barangkali begitu ya. Nah maka kita akan melihat ini sebagai sebuah tontonan yang bisa kita tarik hikmahnya. Jadi, ini juga ujian integritas Jimli As-Sidiki. Kenapa? Karena dia sekarang sedang menyidangkan kasus etiknya Anwar Usman, paman Usman, pamannya Gibran. Tapi dia beberapa ya, ini kan baru dia menjabat sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK. Siapa yang melantiknya? Anwar Usman. Luar biasa ya. Bisa dipercaya nggak sih? Jimli dilantik Anwar Usman. Kemudian langkah yang pertama harus dilakukan adalah dia harus menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etiknya Anwar Usman. Kan saya nggak tahu ini istilah apa yang paling tepat untuk disematkan. Masa bodoh gitu, masa tolol, kan nggak mungkin saya berani menyebut begitu gitu. Tapi kok bisa-bisanya ini seperti dagelan gitu. Kalau menyimak kata-katanya memang keren ini. Nanti kita simak ya kata-katanya Pak Jimli. Saya bukan tidak percaya kepada Anda, tapi kan kita melihat indikasi. Indikasinya adalah di bulan Maret atau Mei kemarin Anda ada bersama Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Dan gugatan ini tentang pelanggaran etik Anwar Usman itu terkait dengan dikabulkannya batas usia capres-cawapres untuk kepentingan Prabowo juga. Dan anak Anda, anak Jimli As-Sidiki ini adalah caleg dari Gerindra juga. Kan luar biasa ini ya. Gimana akal sehat kita bisa menyimak ini semua gitu. Langsung saja deh kita simak beritanya ya. Nah, ini kata-katanya sih dahsyat ini. Jimli .2, akal sehat sudah dikalahkan akal bulus dan akal fulus. Keren kali ini ya. Beritanya kapan? Tanggal 26 tuh hari ini apa kemarin ya? Atau 2 hari yang lalu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli As-Sidiki mengomentari situasi politik hari ini yang dianggapnya sudah tak lagi berpijak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Wah. Jadi kita ingat seperti narasi yang disampaikan Anwar Usman ya, sampai membawa-bawa Muhammad Al-Fatih, sampai membawa-bawa dalil Quran, hadis gitu. Ternyata putusannya menciderai akal sehat rakyat. Kan begitu. Hal itu disampaikan dalam sidang perdana MKMK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan MK nomor 90 garing sekian-sekian terkait syarat usia capres-cawapres. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh 2 iblis kekuasaan, kekayaan. Wah, keren kali kalimatnya ya. Maka MK ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa.
Jim Lee menyebut semua orang tidak lagi sharing, caring, dan giving kepada negara. Tetap tidak ada lagi orang yang mau membagi, peduli, dan memberi kepada negara. Kebanyakan orang itu taking, mengambil, asking, requesting, meminta, dan bila perlu robbing, merampok. Ini gara-gara neoliberalisme, ucap pendiri MK itu. Ini pendiri MK loh ya. Sekarang jadi majelis kehormatan. Ini urusan tetek bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan yang banyak lagi. Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jim Lee bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia. Semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Kita kirimkan pesan lewat pemilu, lewat pilpres. Lebih banyak rakyat yang menginginkan perubahan daripada menginginkan keberlanjutan. Setuju? Itu cara terhormat. Itu cara beradab, dan kita ingin tunjukkan negeri ini dikelola dengan cara yang beradab. Bila kita mengerjakan dengan cara yang benar, maka semua akan mengatakan insya Allah Indonesia masa depannya lebih baik. Amin. Tapi bila kita mengelola negeri ini, mencoba meraih kewenangan dengan cara-cara yang tidak benar, maka negeri ini akan dikelola dengan tidak benar. Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme. Betul? Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula. Kita orang-orang yang terhormat, mari kita menangkan pemilu besok, pilpres besok untuk Indonesia yang lebih adil. Siap? Siap. Amin. Amin. Inilah pesan perubahan dari Jember kita gaungkan supaya rakyat di Jember bisa lebih sejahtera. Amin. Petani di Jember lebih sejahtera. Amin. Peternak di Jember lebih sejahtera. Amin. Yang berkebun di Jember lebih sejahtera. Amin. Para guru lebih tenang. Amin. Tenaga kesehatan lebih tenang. Amin. Para ibu rumah tangga tenang hidupnya. Amin. Anak-anak bisa belajar sampai sukses. Amin. Inilah perubahan. Bukan soal menempatkan orang. Saya dan Gus Muhaimin mendapatkan amanat, kami berdua. Dan amanat ini kami dapatkan untuk melakukan perubahan. Kita dititipi amanat untuk memperjuangkan. Dan kami berdua bukan baru berjuang hari ini. Tadi diceritakan oleh Gus Imin. Di saat Indonesia masih penuh dengan praktek kolusi, praktek nepotisme, praktek korupsi pada masa itu, kita berjuang untuk membereskan KKN. Ingat reformasi itu? Kita semua berjuang menghadapi itu semua. Alhamdulillah perjuangan pada masa itu berhasil. Kini kita lanjutkan perjuangannya untuk Indonesia yang lebih adil, untuk keluarga yang lebih sejahtera. Amin, Allahumma amin. Kota cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus loncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu. Amin bareng Anies Gus Imin. Pemimpin namanya
KPR di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya. Amin saja dulu. Amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, Sidik dan Fatona.